Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelas 6A1 dengan dua mata kuliah, yaitu mata kuliah pertama Filsafat Hukum Islam dan mata kuliah kedua adalah Zakat dan Wakaf, di mana dosen pengampu kami adalah Dr. Muhammad Syahrullah SEMM. Di sini video ini kami buat guna melengkapi tugas wawancara dari kedua mata kuliah tersebut. Baik, sebelumnya saya ingin memperkenalkan anggota kelompok kami, yaitu dengan saya sendiri Isnania Salami, kemudian rekan saya Nabila Putri Aisyah, Nazafia Nabila, dan saya Awal Nadiza Putri. Baik, dalam video ini kami akan menjelaskan tentang filsafat hukum Islam dan zakat serta wakaf dengan narasumber yaitu Dekan Fakultas Hukum. Dan selamat menyaksikan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang filsafat hukum Islam itu sendiri adalah cara berpikir dengan mendasarkan pada syariah Islam, di mana yang kita ketahui bahwa sumber dasar hukum Islam itu adalah Al-Quran dan hadis. Oke guys, langsung saja kita dengarkan penjelasan lebih detail dari Pak Dekan Fakultas Hukum. Kami dari kelas 6A1 dengan mata kuliah Filsafat Hukum Islam akan mewawancarai Pak Dekan Fakultas Hukum. Pak. Baik, langsung saja saya ke pertanyaan yang pertama mengenai Filsafat Hukum Islam. Ini sebenarnya bagaimana pemaparannya yang lebih detail, Pak? Kalau berbicara tentang filsafat, kita berbicara tentang sesuatu hal yang ideal, karena sesungguhnya secara terminologi filsafat itu terdiri dari dua kata, philo dan sophia, yang artinya adalah cinta kebijaksanaan. Kalau kita berbicara tentang kebijaksanaan, artinya kita berbicara sesuatu hal yang ideal. Nah, kalau dikaitkan dengan hukum Islam, filsafat ini, maka sesungguhnya bagaimana yang ideal menurut Al-Quran dan hadis serta ijma para ulama dan qiyas tentang satu persoalan yang ada di tengah-tengah masyarakat, agar persoalan itu dapat terselesaikan secara ideal, secara bijaksana. Itu yang secara detail yang dapat saya sampaikan tentang bagaimana sebenarnya filsafat hukum Islam ini. Karena udah bagaimanapun kalau kita berbicara hukum Islam, fikih itu berasalnya dari Al-Quran dan hadis. Ketika Al-Quran tidak menjelaskan secara terperinci, maka ada hadis. Ketika hadis juga tidak mengatur tentang persoalan tertentu, maka itu dapat dilakukan ijma. Ijma ini merupakan kesepakatan. Siapa yang bersepakat? Yaitu para ulama tentang suatu persoalan. Dan ulama itu kompetensinya memang di bidang persoalan itu. Nah, maka dalam hal ini kalau misalkan tidak ada kesepakatan para ulama, persoalan itu juga bisa dikiaskan. Nah, kias ini konteksnya adalah pendapat-pendapat individu para ulama-ulama ataupun para tokoh Islam yang memiliki kompetensi untuk berkomentar tentang suatu persoalan dalam Islam itu sendiri. Saya pikir itu Baik Pak, pertanyaan selanjutnya dari kami, adakah hukum positif yang mengadopsi norma-norma daripada hukum syariat itu sendiri? Pertanyaannya sangat menarik sekali. Kalau dipertanyakan apakah hukum syariah itu ada diadopsi oleh hukum positif, maka perlu saya sampaikan terlebih dahulu. Hukum positif itu merupakan hukum yang berlaku hari ini di negara kita, yang keberlakuannya adalah universal, tidak terhadap golongan tertentu atau agama-agama tertentu, dan dia merupakan suatu regulasi, apakah itu undang-undang, apakah itu peraturan pemerintah dan sebagainya. Itu yang dimaksud dengan hukum positif. Ketika dipertanyakan apakah
hukum syariah itu akan diadopsi oleh hukum positif, iya. Bukti konkret realnya seperti undang-undang perkawinan. Nah, undang-undang perkawinan itu mengadopsi keseluruhan dari hukum Islam. Nah, hari ini juga dengan perkembangan hubungan muamalah secara Islam, dalam hal ini misalkan perbankan, maka perbankan hari ini tidak hanya perbankan konvensional, ada perbankan syariah. Nah, perbankan syariah ini bahkan diundangkan lagi dalam undang-undang tahun 2008 tentang perbankan syariah. Nah, dalam undang-undang itu kontekstualisasi dari hukum Islam sendiri atau hukum syariah itu sendiri. Nah, hukum syariah dalam konteks perbankan syariah itu lebih kepada akad, yang akadnya itu masing-masing berbeda. Nah, kemudian agar hukum Islam ini atau hukum syariah ini bisa berjalan dengan baik di dalam undang-undang perbankan syariah dalam konteks implementasinya, maka tentu harus ada yang mengawasi. Nah, maka yang mengawasinya itu hari ini adalah Dewan Syariah Nasional. Nah, kemudian berjalannya bagaimana implementasi di lapangan itu berdasarkan fatwa. Siapa yang mengeluarkan fatwa? Yang mengeluarkan fatwa adalah Majelis Ulama Indonesia. Nah, kalau boleh saya memberikan pendapat agar eksistensi dari perbankan syariah ini yang menggunakan hukum Islam. Nah, menurut saya bank sentral itu adalah sekarang adalah BI, Bank Indonesia. Nah, karena konsep konvensional dan konsep syariah itu adalah suatu hal yang berbeda dan bertolak belakang, maka menurut saya itu penting ada bank sentral syariah agar betul-betul bank syariah itu menerapkan prinsip-prinsip syariah yang kafah. Kalau tidak, hanya masih berada di BI, Bank Indonesia, maka bank syariah ini tercampur dia. Misalkan ada Bank Mandiri, ada Bank Mandiri Syariah, kedua-duanya tunduk kepada BI, kan begitu. Nah, kalau misalkan ada Bank Mandiri, ada Bank Mandiri Syariah, kemudian yang mengawasi berbeda, sentralnya berbeda, maka pengelolaannya pasti berbeda, dananya tentu tidak akan tercampur. Sehingga konteks bagaimana menghindari riba itu bisa dilihat secara real nyata, dan masyarakat tidak ragu lagi gitu dengan konsep syariah yang ada di bank. Nah, artinya aktualisasi dari hukum syariah kepada hukum positif itu di Indonesia itu sangat banyak sekali. Tidak hanya tentang perkawinan, tetapi dalam hal berpenghasilan itu pertanyaannya dari Karma yang adopsi seperti Bapak jelaskan tadi. Apa dalam hukum positif dijelaskan tentang zakat sebagaimana dalam hukum Islamnya, Pak? Oke, ini menarik sebenarnya. Di dalam Undang-Undang Nomor 38 tahun 1999 itu diatur tentang pengelolaan zakat. Kalau ketentuan bagaimana zakat itu kan sudah jelas dalam Al-Quran. Nah, tetapi bagaimana pengelolaannya, misalkan BWI. Nah, kalau di Muhammadiyah ada lazismu. Nah, dalam konteks pengelolaan zakat ini itu perlu diatur oleh negara kita agar tidak sembarangan lembaga atau orang atau sekumpulan orang atau organisasi yang menyalurkan menggunakan label wakaf ini, zakat ini. Maka untuk itu dalam hal pengelolaannya negara sudah mengeluarkan ketentuan Undang-Undang 38 tahun 1999 tentang bagaimana pengelolaan zakat. Seperti Muhammadiyah pengelola zakat juga ada namanya, kemudian dari BWI juga ada gitu. Artinya bisa mengawal bagaimana implementasi dari ketentuan syariah tentang zakat itu, wakaf itu, maka di negara kita melalui undang-undang perlulah dikelola dengan baik. Nah, karena kalau tidak dikelola dengan baik, ini kan uang umat, uang masyarakat. Nanti yang ada negara kita banyak terjadi bencana sebagainya.
menghindari itu semua, karena di atas hukum yang ada masih ada, di atas hukum masih ada. Nah, saya pikir itu cukup. Terima kasih. Oke, itulah video wawancara mengenai filsafat hukum Islam serta zakat dan wakaf dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi